Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Pratiwi dari Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 2 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang pengantar hukum Indonesia. PIH adalah pengantar untuk mempelajari bidang, aturan, ketentuan, tata hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya yaitu mencakup lapangan hukum yang berlaku di Indonesia baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Fungsinya yaitu sebagai mata kuliah dasar, sebagai pendukung mata kuliah lainnya, memberikan konsep generalisasi dan teori hukum, dan mengantarkan setiap orang akan mempelajari hukum positif. Selanjutnya, tata hukum yaitu susunan hukum yang berasal dari istilah Rechtsorde, yaitu dari bahasa Belanda. Jenis tata hukum di Indonesia yaitu ada pidana, tata negara, hukum acara, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Istilah dalam PIH disebut juga hukum positif itu dengan ius continuus, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu. Selanjutnya ada persamaan dari pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Nah, sama-sama memperkenalkan konsep dasar pengertian hukum, generalisasi tentang hukum, teori positif, dan dua-duanya sama merupakan mata kuliah wajib. Perbedaannya, PHI yaitu pengantar untuk mempelajari bidang aturan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika PIH yaitu objeknya lebih luas tentang hukum, cakupannya lebih luas dan umum. Konsep survei udara yaitu PIH menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep teori hukum dalam bahannya. Atas dasar itu, PIH dapat memperoleh suatu penglihatan umum yang lengkap. Perkembangan hukum Indonesia sebelum merdeka yaitu ada masa POC dari tahun 1602 sampai 1799. Yaitu pertama ada masa Besselian Regulation, yang kedua masa Ringerings Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. 1950 terbentuk RR baru, yaitu ada 3 golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia, yaitu pribumi. Yang ketiga ada masa Inside Startling pada tahun 1908. Pembaruan RR dikarenakan perubahan pemerintahan Hindia Belanda berawal dari perubahan golongan web di Belanda. Tata urut peraturan perundang-undangan, yang pertama itu ada Undang-Undang TAP MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan terakhir ada Peraturan Daerah. Han Carlson menyatakan bahwa legal order itu merupakan sistem Norse yang terbentuk seperti tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat norma. Di puncak tangga piramida disebut UUD, di bawah UUD disebut peraturan, di bawah peraturan ada kaidah. Selanjutnya hukum perdata. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Salah satu contohnya yaitu perceraian. Sistematika kitab undang-undang hukum perdata yaitu ada 2, ada material dan formil. Mengatur tentang perseorangan, keluarga, kekayaan, hukum waris. Asas-asas dalam hukum perdata yaitu ada di pasal 1 KUHP dan 3 KUHS, dalam pasal 5 KUHS, lalu ada di pasal 133 KUHS dan pasal 27 KUH Perdata. Hukum adat yaitu aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Bentuk tertulis yakni sudah mengenal tulisan, misalnya di Subak Bali. Tidak tertulis tumbuh dan hidup dalam masyarakat yang masih buta huruf. Sifat hukum adat yaitu magis, masih dipengaruhi oleh alam gaib. Komunal yaitu kemasyarakatan, konkret, terang atau nyata.
Masyarakatnya masih memiliki ikatan yang kuat antara satu sama lain, tunai atau kontan dalam berbayar. Persekutuan masyarakat hukum adat yaitu ada dua. Pertama, pertalian darah, yaitu ada dari garis laki-laki yang disebut patrilineal, ada dari garis keturunan ibu disebut matrilineal. Yang ketiga yaitu ada masyarakat bilateral atau partel. Itu masyarakat yang dari keturunannya yaitu dari ibu dan bapak sama-sama sekaligus, jadi hubungannya kerabatannya antara pihak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar. Yang kedua yaitu ada teritorial atau wilayah atau daerah atau disebut juga dengan tempat tinggal. Ada 3 jenis yaitu masyarakat hukum desa, hukum wilayah, dan hukum serikat desa atau perserikatan desa. Yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Hukum ini mengatur hubungan antara manusia dan badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Sumber-sumber hukum dagang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHP Perdata, pasal-pasal, kebiasaan, perjanjian, dan dibuat oleh pihak perjanjian internasional. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Yang mengatur undang-undang hukum perdata merupakan perdata umum, sedangkan hukum dagang mengatur dalam kitab KUHD. Hukum Islam. Al-Ahkam Al-Kamsyah disebut hukum taklifi, yaitu ketentuan yang menuntut para mukallaf dipandang cakap melakukan perbuatan hukum baik, hak, kewajiban, maupun larangan. Pertama yaitu ada wajib. Wajib itu perbuatan yang dituntut oleh Allah dilakukan secara tuntutan pasti. Bagi orang yang melakukannya akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Wajib ini ada dua, yaitu wajib ain dan kifayah. Sunnah. Sunnah itu jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak akan mendapat pahala dan tidak juga akan mendapat dosa. Sunnah itu ada dua, ada gairu mu'akkad. Gairu mu'akkad itu perbuatan yang jarang dilakukan oleh Nabi, dan gairu mu'akkad. Yang ketiga ada haram. Haram itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dilakukan mendapat dosa. Haram itu ada haram zat dan haram gairu zat. Makruh secara bahasa suatu yang dijauhi, sedangkan dalam istilah suatu yang diberi pahala ketika meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Yang kelima ada mubah. Mubah adalah suatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara perbuatan dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.